Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, tema kita adalah tentang cerita atau kisah dalam Al-Quran. Ada 4 pertanyaan yang akan saya uraikan jawabannya. Yang pertama adalah pertanyaan, apa saja jenis-jenis cerita dalam Al-Quran? Pertanyaan kedua, kenapa Al-Quran menggunakan cerita atau kisah sebagai medium untuk menyampaikan pesan? Ketiga, bagaimana karakter cerita atau kisah dalam Al-Quran? Dan terakhir, kenapa Al-Quran mengulang beberapa cerita di beberapa tempat di dalam ayat Al-Quran? Apa maknanya, apa tujuannya? Kita mulai dari pertanyaan pertama, apa saja jenis-jenis cerita dalam Al-Quran? Perlu diketahui bahwa cerita atau kisah dalam Al-Quran itu berjumlah sepertiga dari keseluruhan ayat Al-Quran. Nah, cerita itu dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Pertama, cerita tentang nabi-nabi Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cerita tentang dakwah, perjalanan perjuangan mereka mengajak manusia ke jalan Allah, termasuk juga persekusi yang mereka alami. Kemudian jenis cerita kedua, cerita tentang umat atau manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya Ashabul Kahf, Zulkarnain, Qarun atau Fir'aun sebagai representasi dari tokoh negatif yang diceritakan oleh Allah. Jenis ketiga adalah cerita tentang peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. 2 cerita awal tadi terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad. Jenis ketiga, cerita yang terjadi berbarengan dengan zaman Nabi Muhammad, seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ada cerita tentang perang Badar dan perang Uhud. Kemudian dalam surat Al-Isra ada cerita tentang Bani Israel. Pertanyaan yang kedua, apa saja kelebihan menyampaikan pesan dengan cerita? Atau mengapa Al-Quran memilih cerita sebagai medium untuk menyampaikan pesan? Ada setidaknya 3 alasan. Yang pertama adalah cerita itu sesuatu yang mudah dipahami dan mudah diingat. Oleh karena itu, dalam pelatihan-pelatihan misalnya sering disebut bahwa selalu mulai public speaking di depan audiens yang banyak dengan cerita, karena lebih mudah untuk mendapatkan perhatian dan mudah untuk dipahami oleh audiens. Kelebihan kedua adalah apa yang disampaikan dalam cerita adalah pelajaran moral yang real, bukan sekedar teori lagi. Jadi cerita dalam Al-Quran semuanya adalah peristiwa aktual yang terjadi di masa lalu. Cerita mengandung pelajaran akidah, pelajaran tentang keyakinan, keimanan kepada Allah, mengandung pelajaran tentang akhlak, in action, dalam tindakan. Nah, oleh karena itu cara efektif bagi kita, cara mudah bagi kita untuk meningkatkan iman pada saat iman kita sedang turun adalah dengan mendengar, membaca cerita para nabi, orang-orang soleh yang disebut dalam Al-Quran. Kelebihan yang terakhir adalah cerita mengajarkan kepada kita sunnah Allah dalam sejarah, hukum Allah dalam sejarah. Sesuatu yang terjadi di masa lalu bisa lagi terjadi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sebagai contoh misalnya mengenai cerita Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri ke sumur. Ia mengalami penderitaan pada masa kecil, terjual sebagai budak, masuk penjara, dan akhirnya ia jadi penguasa Mesir.
Pelajaran dari cerita ini adalah kebenaran akan selalu menang di atas kejahatan. Jadi kalau kita bisa merenungkan satu cerita dalam Al-Quran, sebenarnya Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang hukum Allah dalam sejarah. Nah, topik selanjutnya adalah berkenaan dengan karakter-karakter, kisah-kisah atau cerita-cerita dalam Al-Quran. Ada 3 karakter yang semuanya akan saya uraikan, saya breakdown. Yang pertama adalah cerita dalam Al-Quran itu selalu berorientasi nilai, berorientasi hikmah. Kemudian cerita dalam Al-Quran dapat dipahami hanya bagi orang yang mau memikirkannya, mengambil hikmahnya. Yang ketiga adalah cerita dalam Al-Quran itu cerita yang nyata, realistis bukan fiktif, sekaligus dapat dikonfirmasi kebenarannya. Saya uraikan dari yang pertama, cerita dalam Al-Quran berorientasi hikmah atau pelajaran atau nilai. Al-Quran memang indah dan menarik dari susunan bahasa dan pilihan katanya. Tapi Allah menurunkannya kepada kita bukan hanya untuk membuat kita terpesona, tetapi agar Al-Quran, cerita-cerita itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi kita. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah di dalamnya adalah al-qaul al-fasl, innahu laqaulun fasl. Kalimat-kalimat Allah yang decisif, yang menentukan. Cerita-cerita itu menjadi standar kebenaran, jadi sudut pandang dalam melihat segala sesuatu, jadi ethical framework, jadi sudut pandang etis dalam melihat apapun di dunia ini. Kita cenderung menceritakan sesuatu, mengisahkan sesuatu dengan cara yang kadang-kadang tidak memberi manfaat, tidak membawa hikmah. Tujuannya sekedar untuk menghibur, tujuan sekedar untuk menyenangkan orang. Atau kadang-kadang ada yang bercerita dengan maksud menyampaikan tujuan, menyampaikan hikmah, tetapi hikmah itu terkubur jauh di bawah detail-detail yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang terlalu banyak menyebutkan nama tempat, pelaku sejarah, waktu, sehingga fokus manusia terdistraksi tidak pada hikmah itu sendiri, tapi pada nama-nama tempat, pelaku sejarah dan waktu. Dan ini yang terjadi pada kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran, yang sampai hari ini masih bisa kita baca. Kemudian bagaimana karakter cerita dalam Al-Quran? Saat menyampaikan cerita, Al-Quran sengaja tidak menyebut nama-nama orang di banyak tempat. Dalam surat Yusuf misalnya, yang disebut namanya hanyalah nama Yusuf sendiri, nama ayahnya Yakub. Sementara nama saudara-saudaranya, baik saudara satu ayah beda ibu ataupun saudara satu ayah satu ibu, tidak ada yang disebutkan, termasuk nama penguasa Mesir, nama perempuan yang menggodanya tidak disebutkan. Al-Quran juga tidak menyebutkan garis keturunan dari tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran, tidak sebutkan nasabnya bagaimana. Hampir tidak pernah disebutkan nama-nama kota dan lokasi mereka. Dalam surat Yasin ada cerita tentang Ashabul Qaryah. Banyak orang berspekulasi ini satu tempat namanya Antioch, dulu berada di bawah kekuasaan Romawi. Tapi itu hanya spekulasi dan Al-Quran tidak pernah secara detail menyebutnya. Al-Quran menyerahkannya kepada penelitian sejarah, dan lebih penting dari itu, Al-Quran ingin fokus kita pada tertuju kepada pelajaran moralnya. Kemudian karakter kedua adalah dari cerita dalam Al-Quran, ada penghilangan info-info yang bersifat detail, yang ini terjadi secara by design, sebab tujuan Al-Quran adalah
kita sekali lagi fokus kepada pelajaran akhlaknya. Dan semua cerita dalam Al-Quran tujuannya adalah memberi petunjuk kepada manusia, memberi hidayah, mengarahkan hidup kita. Jadi ada dimensi entertainmentnya, ada kita terhibur membacanya, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah menaikkan psikologi kita, memberi kita motivasi dan membawa kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Qur'an tidak dengan jelas misalnya memberitahu kita apakah manusia purba pernah hidup berdampingan sezaman dengan dinosaurus? Atau Al-Quran juga tidak pernah menyebut siapa nama individu dari keluarga Fir'aun yang diam-diam masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Musa. Al-Quran juga tidak pernah menyebut di mana Ashabul Kahf berada. Gua Ashabul Kahf itu diklaim di banyak tempat. Ada yang mengklaim di Jordan, ada yang mengklaim di Syria, ada yang mengklaim di Mesir, bahkan ada termasuk yang mengklaim di India, Pakistan. Tapi bagi Al-Quran itu tidak menjadi penting. Al-Quran juga misalnya tidak menyebutkan siapa-siapa tokoh yang ada pada cerita dalam surat Al-Qalam, misalnya Nun wal qalami wama yasturun, juga ada satu cerita yang disebutkan di dalam surat ini, dan cerita-cerita yang lainnya. Informasi yang terlalu banyak dan detail dapat mengalihkan perhatian kita dari yang pokok. Oleh karena itu, Al-Quran sebenarnya sangat bijaksana dalam bercerita. Al-Quran memilih apa yang perlu diketahui manusia dan apa yang tidak perlu diketahui sehingga tidak perlu diceritakan. Manusia sebenarnya perlu belajar dari cara Al-Quran bercerita. Kadang-kadang kita kalau bicara tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita ingin tumpahkan semuanya. Tapi Al-Quran mengajarkan kita fikirkan dulu mana dimensi yang penting, mana dimensi yang relevan dan akan membawa dampak positif, dan mana satu hal yang kalau diceritakan justru akan destruktif. Al-Quran bijaksana. Al-Quran memilih dari sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mana peristiwa-peristiwa sejarah yang penting, baik dilakukan oleh orang-orang soleh maupun oleh orang-orang yang rusak akhlaknya, yang semuanya diceritakan kepada manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran moralnya. Ucapan mana yang penting dari manusia-manusia dalam sejarah itu, dan yang itu kemudian perlu disampaikan kepada manusia sampai yang hidup sampai akhir zaman. Kemudian karakter kedua dari cerita dalam Al-Quran adalah Al-Quran adalah ibrah liulil albab. Jadi dia dapat dipahami hanya oleh ulul albab, hanya orang-orang yang berpikir. For those of understanding. Al-Quran mengajak manusia ibarat dia seperti telaga mata air, supaya manusia minum air hidayah yang mengalir dari Al-Quran. Dengan air itu mereka bisa menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Al-Quran adalah petunjuk keselamatan manusia. Tapi semuanya kembali dan berpulang kepada manusia itu sendiri. Apakah mereka mau meminum air hidayah itu atau tidak. Oleh karena itu para ulama menjelaskan syarat-syarat agar kisah-kisah dalam Al-Quran ketika dibaca itu efektif dan dapat membentuk perilaku kita, merubah kepribadian kita menjadi pribadi yang positif. Syarat pertama adalah Al-Quran akan efektif hanya bagi mereka yang bertanya pada diri mereka sendiri pertanyaan-pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup. Jadi efektivitas cerita dalam Al-Quran itu hanya akan terjadi pada orang yang punya existential question, pertanyaan mengenai eksistensi. Kenapa saya hidup? Kenapa saya ada di muka bumi ini?
Orang yang hidupnya hanya bergelimang dengan kesenangan material, kesenangan syahwat, dan menikmati itu, tidak pernah merasa risih, tidak pernah merasa mempermasalahkan itu, dia tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan pernah mendapatkan hikmah. Dan Al-Quran hanya mereka yang meminta bukti bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah yang akan mendapatkan kebenaran Al-Quran, mendapatkan keindahan Al-Quran, dan mendapatkan hikmahnya. Jadi artinya orang yang mendengar ayat Al-Quran kemudian ada skeptisisme, pertanyaan keraguan, ini kalimat dari siapa? Nah, pertanyaan skeptis dari orang inilah yang kemudian akan membawanya kepada penyelidikan, dan penyelidikan itu akan membawanya kepada keimanan. Dan yang ketiga, syarat agar ayat Al-Quran efektif, cerita dalam Al-Quran efektif, mereka yang tidak pernah melakukan introspeksi diri, tidak pernah muhasabah, nggak punya waktu untuk merenung, tidak akan mendapatkan makna, tidak akan mendapatkan apapun dalam ayat Al-Quran. Walaupun itu mereka ucapkan secara lisan. Al-Quran sendiri dalam surat Yusuf ayat ke-7 mengatakan, laqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya di dalam diri Yusuf dan saudara-saudaranya itu ada tanda-tanda, ada petunjuk-petunjuk, ada hikmah-hikmah lisailin, bagi orang yang mencari, bagi orang yang bertanya. Dan karakter ketiga dari cerita dalam Al-Quran adalah cerita itu bersifat real, nyata, sekaligus dapat dikonfirmasi kebenarannya. Ini juga terkait dengan sisi dari Al-Quran yang membuatnya layak disebut mukjizat. Jadi cerita-cerita dalam Al-Quran tidak pernah bersifat fakta yang di kemudian hari justru mengalami falsifikasi atau justru terbukti salah dan tidak akurat. Al-Quran selalu akurat dalam menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah, bahkan peristiwa sejarah yang sudah hilang dalam catatan manusia, dalam memori manusia. Nah, hanya ironinya, cerita-cerita Al-Quran yang real dan faktual itu sering kita abaikan, dan justru kita lebih suka mengkonsumsi cerita-cerita yang fiktif. Kita sekarang harus jujur mengakui kita lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi masif dari karya fiktif seperti novel, film, lebih-lebih video game bagi generasi muda, dan termasuk juga oleh iklan-iklan. Kita terpapar secara reguler dengan cerita-cerita hayalan ini. Cerita ini akhirnya memanipulasi emosi kita, kepekaan kita. Jadi kita akhirnya nggak peduli lagi dengan hal-hal yang bersifat faktual dan benar-benar terjadi dalam sejarah. Tapi kalau kita membaca cerita-cerita dalam Al-Quran, cerita-cerita ini bisa melepaskan kita dari ekspektasi liar, dari cerita-cerita tidak realistis tentang kehidupan di dunia. Pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab adalah kenapa Al-Quran mengulang beberapa cerita di dalam ayat-ayatnya, dan terutama yang banyak sekali terulang adalah cerita-cerita tentang tokoh antagonis yang hidupnya berakhir dengan sad ending. Cerita tentang Fir'aun banyak sekali, cerita tentang iblis juga banyak. Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena manusia itu perlu diingatkan terus untuk memperbaiki dirinya. Karena kecenderungan manusia adalah untuk lupa. Dan kenapa yang diingatkan adalah tokoh
yang hidupnya berakhir dengan sad ending, karena kebanyakan manusia di muka bumi ini justru berakhir dengan hidup yang seperti itu. Dan Al-Quran mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terjerumus, terperosok kepada nasib yang sama. Al-Quran selalu bilang bahwa kebanyakan manusia itu tidak beriman, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Hanya segelintir orang yang mengambil hidayah, hanya segelintir orang yang mau bersyukur. Nah, dengan menceritakan kisah-kisah dari tokoh antagonis itu dengan disisipi hikmah, Al-Quran menyuruh kita being attentive, jadi penuh perhatian, tidak mengikuti jejak mereka. Hikmah kedua adalah sebenarnya Al-Quran ingin menunjukkan kepada kita keindahan tata bahasa dan kecemerlangan linguistik Al-Quran. Jadi walaupun peristiwa yang sama, tokoh yang sama diceritakan di beberapa surat, di ayat yang lain, tetapi Al-Quran selalu menampilkannya dengan sudut pandang yang berbeda, dengan kalimat ekspresi yang berbeda, dan selalu konteksnya juga berbeda. Ayat sebelumnya berbeda, ayat sesudahnya berbeda. Jadi there is no such a thing as total resemblance. Tidak ada yang disebut dengan kemiripan total, karena selalu ada konteks yang membuatnya berbeda. Jadi Al-Quran mengulang satu cerita, tetapi with rhetorical richness, dengan kekayaan retoris. Dan kekayaan retoris ini masih menjadi tantangan bagi ahli tata bahasa, ahli sastra. Buatlah kalau kalian mampu yang semisal dengan Al-Quran, yang indahnya seperti Al-Quran. Jadi sekali lagi ini terkait dengan aspek kenapa Al-Quran menjadi mukjizat, karena ia bahasanya indah dan kemudian menjadi challenge bagi manusia. Make the like of it, buat semisal itu, or surrender and be a believer. Jadi seolah-olah ini pernyataan yang bisa kita garis bawahi. Al-Quran ingin mengatakan kepada ahli sastra dari setiap zaman, kepada Shakespeare dari setiap periode, dari setiap peradaban. Al-Quran ingin mengatakan, Allah ingin mengatakan, saya telah membuat gaya bercerita untuk Anda yang bermacam-macam. Tantangannya untuk Anda masih sama. Buatlah seperti ini, tapi sampai saat ini Anda belum bisa membuatnya. Nah, para mahasiswa, demikian dari poin-poin yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, 4 topik tadi yang sudah saya sampaikan, saya garis bawahi sekali lagi. Pertanyaan mengenai apa saja jenis-jenis cerita dalam Al-Quran. Pertanyaan kenapa Al-Quran menggunakan cerita sebagai medium untuk menyampaikan pesan. Pertanyaan bagaimana karakter cerita dalam Al-Quran. Dan keempat, kenapa Al-Quran mengulang cerita-cerita tertentu dan apa tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.